Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwal Furqan. Ini adalah materi bagian kedua maksudnya di kesempatan kali ini, sambungan dari materi yang sebelumnya. Ya, jadi ini bagian yang keduanya, lanjutan dari yang keduanya. Taib, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwal Furqan. Rabi'an, yang keempat dari bentuk-bentuk khiyar adalah khiyarut tadlis. Namanya khiyarut tadlis. Wa huwa an yudallisal ba'i'u alal mushtari. Yang artinya khiyar tadlis artinya ialah khiyar yang berlaku ketika yudallisul ba'i'u alal mushtari. Al-ba'i penjual, yudallis penjual menyembunyikan alal mushtari dari pembeli ma yazidu bihi tsaman. Menyembunyikan sesuatu yang menyebabkan harga barang menjadi bertambah mahal. Ini khiyarut tadlis. Ya, sekali lagi Ustadz sampaikan, khiyar tadlis itu artinya adalah si penjual menutup-nutupi barang yang dia jual. Kenapa ditutup-tutupin? Supaya harga jualnya menjadi tinggi. Memang apa yang ditutup-tutupin sama penjual dari si pembeli? Dia nutup-nutupin kekurangan-kekurangan, keburukan-keburukan yang ada pada barang yang dia jual. Misalnya aja ya, dia jualan handphone. Wah, dari luar kelihatan bagus karena memang casingnya sama dia dipoles. Suaranya jernih karena memang volumenya sama dia digedein. Tapi kalau dibuka dalamannya, semua isinya adalah barang-barang yang sudah rusak. Itu maksudnya. Ya, dia tutupin, dia poles supaya harga jualnya menjadi tinggi. Wa hadzal fi'lu muharramun. Perbuatan ini haram. Ustaz, bedanya apa sama yang ketiga tadi? Yang ketiga khiyarul aib. Khiyarul aib itu ketika si pembeli menemukan ada cacat dalam barang yang dia beli dan kecacatan tersebut tidak dikasih tahu sama si penjual. Gara-gara si penjual sendiri juga nggak tahu. Itu khiyarul aib. Sedangkan khiyarul tadris ini si penjual menyengaja nutup-nutupin cacat, nutup-nutupin aib supaya barang yang dia dagangkan itu seolah-olah mulus agar dia mendapatkan harga yang mahal. Hadzal fi'lu muharram. Ini adalah perbuatan yang haram. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghasyana falaisa minna. Siapa yang berbuat curang, siapa yang menipu, maka dia bukan golongan kami, bukan kelompok kami, kata Nabi. Oh, cuman bukan kelompok doang. Jangan bilang cuma. Karena kelompok yang dimaksud di sini adalah kelompok umatnya Nabi. Bayangkan kelak di hari kiamat setiap umat akan bareng berjalan bersama nabi-nabinya. Dipimpin sama nabi-nabinya. Kalau ada di kalangan umat Islam yang berbuat curang, kelak di hari kiamat ketika dia mengira dirinya termasuk kelompok nabi, dia masuk ke barisan kelompok Nabi, ternyata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menolak dan mengusirnya. Karena Nabi telah memperingati, siapa yang berbuat curang, apapun bentuk kecurangannya, ini umum. Siapa yang berbuat curang, maka dia bukan kelompok
bukan dari kelompok kami. Di sini penulis menyebutkan contoh mithaluhu an yakuna indahu sayyaratun. Seseorang punya mobil, fiha uyubun kathiratun. Di mobilnya banyak banget cacat. Fidakhiliha, di dalamnya. Maksudnya dalam hal yang tidak terlihat oleh kasat mata. Fayamidu ila idhariha bilaunin jamilin. Lalu si pemiliknya itu membuat mobil yang dia ingin jual tampak mulus. Nggak ada PR. Wa yaj'alu madhharaha al-khariji burakan. Dan dia menjadikan tampilan mobilnya, tampilan luarnya tuh burokan. Apa itu burokan? Berkilau, bersinar, kinclong, hatta yakhda al-mushtari, supaya pembeli terkecoh. Bi annaha salimah. Pembeli terkecoh sehingga dia melihat barang yang dijual itu salimah, mulus. Fayashtariha, dia pun membelinya. Fa fi hadhil halati, nah dalam keadaan ini yakunu lil mushtaril haqqu fi raddis sil'ah. Si pembeli betul-betul punya hak untuk mengembalikan barang yang dia beli. Alal ba'i, kepada penjualnya, wastirja'is saman, dan minta dikembalikan uang tanpa kurang sedikit pun. Balikin uangnya. Ya. Hati-hati ya ikhwan. Berdagang itu bukan asal untung rugi. Tapi berdagang itu tujuannya adalah dapat pahala, berkah. Itu tujuannya. Gimana caranya Ustaz? Ya bertawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Menjalankan proses ikhtiar yang sesuai dengan syariat Islam, tidak melanggar, hasilnya serahin kepada Allah. Allah akan berikan hal yang luar biasa nantinya. Nabi pernah memberikan perumpamaan. Sekiranya kalian, kata Nabi SAW, bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah, maka kalian akan diberikan rizki seperti rizki yang Allah berikan kepada burung. Ya, kok cuman kayak burung Ustaz? Ntar dulu, dengerin baik-baik. Kata Nabi, kamu akan diberikan rizki sebagaimana Allah memberikan rizki kepada seekor burung. Nabi menyebutkan burung itu nyari kerja, nyari nafkahnya pagi hari dalam keadaan perut lapar, kosong. Keluarganya juga lapar. Kapan dia pulang? Pulangnya di sore hari. Ketika dia pulang dalam keadaan perut kenyang dan membawa makanan untuk keluarganya. Sekarang coba antum perhatikan. Ada gak burung yang pulangnya tengah malam, lembur? Gak ada. Tapi mereka merasa kenyang dan tercukupi, bahkan keluarganya juga mendapatkan nafkah. Sedangkan manusia banting tulang sampai tengah malam, bahkan sampai larut malam pulangnya. Tapi gak ada yang didapat. Utangnya malah banyak, kebutuhan gak tercukupi. Pengen beli rumah gak dapet, kendaraan juga sering rusak. Kenapa? Keluarganya sakit-sakitan. Karena yang dia cari tidak ada keberkahan di dalamnya. Kok bisa Ustaz? Tentu bisa. Burung dan semua hewan yang ada di muka bumi ini berzikir kepada Allah tiap saat. Tapi manusia yang mengejar-ngejar dunia, zikir kagak, ngaji apalagi, terlalu sibuk sama dunia. Makanya dia menjadi hamba dunia.
Kalau orang sudah menjadi hamba dunia, kondisinya seperti orang yang haus, tapi dia malah minum air laut. Bukannya menghilangkan haus, malah nambahin haus. Lihat para ulama. Contohnya Syekh Albani. Beliau cari nafkah sehari paling 2 sampai 4 jam. Ngapain beliau cari nafkahnya? Ngebetulin jam. 2 sampai 4 jam. Kalau udah selesai tutup toko, baca buku, belajar, ibadah. Tapi beliau masih tetap eksis, bahkan jadi orang yang masyhur, terkenal, luar biasa. Keberkahan. Jadi ya ikhwan, ini modal buat kita ketika kita punya usaha. Jangan sekali-kali melanggar aturan Allah. Gak berkah. Boro-boro mau ngikutin pengajian, pasti yang ada alasan, gak ada waktu. Mau baca Quran, gak bisa, gak ada waktu. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketika seseorang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah, kesolehannya, Allah akan jamin. Allah akan jamin. Nabi SAW bersabda, siapa yang mengutamakan akhirat, Allah kasih dia akhirat plus dunia. Itu janji. Janjinya Allah. Dan ketika Allah berjanji, Allah gak bakalan menyanyiakan. Tapi kata Nabi, siapa yang mengutamakan dunia, dunia lari darinya, gak bakalan dia pernah mendapatkannya, apalagi akhirat. Gak bakalan mau menghampirinya. Ini iman ya ikhwan. Makanya kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk belajar. Tujuannya apa? Bukan cuma supaya dapat nilai yang bagus, dirapot, lalu disanjung orang tua. Bukan ya ikhwan. Supaya kita dapat ilmu sehingga dalam menjalani kehidupan kita bisa menjalaninya dengan baik, dengan benar. Nggak ribet, nggak susah, tapi apa yang didapat pasti. Masalah rizki itu luar biasa. Keimanan semakin besar, waduh, semakin hebat rizki yang akan Allah berikan. Contohnya Aisyah radhiyallahu anha. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan berpuasa. Ketika menjelang berbuka, beliau bertanya kepada pembantunya, kita punya makanan apa? Kata pembantunya, kita cuma punya roti, nggak ada yang lain. Terus apalagi ya, cuman minyak. Jadi rotinya nanti dicelup-celupin sama minyak supaya ada rasanya. Sudah dekat waktu berbuka, diketuk pintu rumah Aisyah. Dibukalah oleh pembantunya Aisyah. Ternyata yang mengetuk adalah orang fakir yang meminta sedekah makanan. Pembantunya pun berkata kepada Aisyah, yang datang adalah orang fakir dan ia meminta sedekah makanan. Kata Aisyah, berikan dia. Berikan roti yang kita punya. Lalu pembantunya bilang, kalau kita berikan kita gak punya apa-apa. Kata Aisyah dengan penuh keyakinan, berikan. Selama kita memberikan di jalan Allah, Allah gak bakalan menyia-nyiakan kita. Selama kita berinfak di jalan Allah, Allah gak bakalan menyia-nyiakan kita. Dikasihlah roti tersebut oleh pembantunya Aisyah kepada fakir. Apa yang terjadi ya ikhwan? Belum jauh fakir yang mendatangi rumah Aisyah pergi. Belum jauh dia pergi. Langkahnya belum banyak, masih dekat dari rumah Aisyah. Tiba-tiba diketuk kedua kalinya rumah Aisyah. Dibuka oleh pembantunya, ternyata orang yang membawa makanan banyak. Membawa
makanan, membawa daging. Lalu orang yang bawa tersebut mengatakan, ini hadiah buat Aisyah untuk makanan berbuka beliau. Aisyah pun makan. Bahkan setelah makan masih banyak sisa yang cukup untuk dibagi-bagikan kepada tetangganya. Lalu Aisyah berkata, wahai pembantuku, roti yang tadi nggak ada apa-apanya sama hidangan yang ada saat ini. Ingat, kalau kita sudah memberi ikhlas karena Allah, Allah pasti menjamin akan membalas dengan yang lebih baik. Inilah ya ikhwan, tentang masalah nafkah. Itulah ya ikhwan, betapa luas kasih sayangnya Allah kepada kita. Gak main-main ketika Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan kita. Minimal Allah balas 10 kali lipat. Minimal. Makanya para sahabat ketika mereka mendapati ada kesempatan untuk berinfak, gak main-main. Sampai-sampai sahabat-sahabat yang fakir tuh sedih. Ngadu sama Nabi SAW. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kita ini orang-orang fakir kalah udah sama orang-orang kaya. Kalah kita. Tapi bukan kalah masalah punya materi, bukan. Sahabat bukan seperti itu. Mereka mengatakan kita kalah. Kita ngaji ya mereka ngaji, kita sholat ya orang kaya juga sholat. Tapi ketika mereka bersedekah kita gak bisa ngapa-ngapain. Karena kita gak punya apa-apa wahai Rasulullah untuk disedekahkan. Sama Nabi diajarin. Bertasbihlah kalian karena sesungguhnya tasbih itu seperti sedekah pahalanya. Orang-orang miskin pada saat itu ketika dapat ilmu ini ditutup rapat-rapat supaya nggak didengar sama orang kaya. Bayangin, berlomba-lomba luar biasa, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nggak mau sampai orang kayanya kedengeran. Ternyata qadarullah ilmu itu pun sampai ke telinganya orang-orang kaya dan mereka juga mengamalkan. Orang kaya pada mengamalkan tasbih ini, bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah. Datang lagi orang-orang fakir dan mengadu, wahai Rasulullah, ilmu yang engkau ajarkan kepada kami kemarin, sekarang orang-orang kaya pada tahu dan mereka mengamalkan. Lalu kata Rasulullah, itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Jadi bersabar. Jangan gak ridho, tetap ridho terhadap takdir Allah. Dan tetap berusaha untuk melaksanakan kebaikan. Ada pertanyaan, ya ini masalah status. Kalau orang kaya bersyukur sama orang miskin sabar, mana yang lebih utama? Jawabannya adalah yang paling bertakwa di antara keduanya. Siapa yang paling tinggi ketakwaannya kepada Allah, dia yang lebih baik. Entah si kaya atau si miskin. Mau kaya ataupun miskin. Ketika keimanan selalu menghiasi diri seseorang, maka jalan hidupnya selalu bahagia ya ikhwan. Selalu bahagia. Banyak para sahabat yang ketika meninggal, boro-boro ninggalin harta, gak ada. Tapi apakah mereka hidupnya sengsara mengeluh? Tidak. Mereka ikhlas menjalaninya dengan bahagia. Bahkan kalau mereka punya uang gak bakalan disimpan lama-lama, diberikan jika ada yang membutuhkannya. Luar biasa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala pun meridhoi para sahabat. Kalau Allah sudah ridho apa artinya? Pasti masuk surga. Makanya kita ketika beragama disuruh nyontoh beragamanya para sahabat. Kenapa kita harus ngikut-ngikutin cara beragamanya para sahabat? Mereka punya akal pikiran, kita juga punya akal pikiran, sama-sama bisa memahami, Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, ya kita pengen mahamin sendiri, gak bisa. Kenapa? Karena para sahabat udah dijamin sama Allah masuk surga. Cara beragamanya lah kita, siapa yang ngejamin? Maka yang lebih aman, lebih selamat, ikutin cara beragamanya para sahabat. Apa yang dilaksanakan oleh para sahabat, amalkan.
sama kita. Apa yang sama sahabat nggak dikerjakan, jangan sok tahu. Jangan coba-coba untuk mengerjakan yang nggak diamalkan sama para sahabat. Rugi nantinya. Ibarat kata, kalau udah ada yang pasti, ngapain ngelaksanain yang belum pasti. Taib, ini masalah nafkah panjang banget ya pembahasannya sampai ke masalah iman dan cara beragama. Tapi mudah-mudahan pembahasan yang kita pelajari semuanya mendatangkan manfaat dan kebaikan buat kita semua. Taib ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, syurutul bai'i, syarat jual beli. Apa yang dimaksud dengan syarat jual beli? Yushtaratu li sihhatil bai'i asyurutul atiyatu. Yang dimaksud dengan syarat jual beli adalah perkara-perkara yang harus dipenuhi supaya jual belinya dianggap sah di mata Islam. Dianggap sah. Kalau nggak dianggap sah jadinya haram. Jika dimanfaatkan ya jadi haram. Seperti itu. Jadi perkara-perkara apa sih yang harus kita penuhi ketika berjual beli supaya dibilang sah sama Islam? Kalau dibilang sah ya jadi halal. Tayyib, awalan perkara pertama at-taradhi bainal bai'i wal mushtari. Saling ridho antara penjual sama pembeli. Dua-duanya harus sama-sama ridho. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling memakan harta sesama kalian dengan cara yang salah, jangan. Kita bisa ngambil harta orang lain dengan cara yang baik. Ya, dan itu diatur sama Islam. Maka jangan pakai cara yang melanggar syariat Islam. Apa salah satu caranya? Illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Cara yang baik untuk mendapatkan harta yang dimiliki oleh orang lain adalah dengan cara berdagang. Dan perdagangannya dibangun di atas saling ridho, saling rela. Wan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan dari sahabat namanya Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal bai'u antaradhin. Sesungguhnya jual beli itu harus berlandaskan, berdasarkan saling ridho. Fala yasihul bai'u idza akraha ahaduhuma bighairi haqqin. Sekali lagi, fala yasihul bai'u idza ukriha ahaduhuma bighairi haqqin. Maka jual beli enggak sah jika salah satu pihak baik penjual atau pembeli dipaksa. Dipaksa tanpa hak. Fa inna kana ikrahu bihaqqin. Fa in kana al-ikrahu bihaqqin. Tapi kalau dipaksa karena kebaikan, ka'an yukrihal hakimu syakhsan ala bai'i syai'in, seperti pemerintah memaksa seseorang untuk menjual aset yang dia punya, li sada didainihi, untuk menutup hutang-hutangnya, sahha, maka itu boleh. Jadi perkara yang pertama nih saling ridho ya ikhwan. Jual beli kalau nggak ridho nggak sah, ya hukumnya nggak sah. Jual beli kalau terpaksa hukumnya juga nggak sah. Dalilnya jelas, Nabi bersabda, yang namanya jual beli dalam Islam harus saling ridho. Itu jual beli dalam Islam. Kalau misalnya salah satu pihak dipaksa, maka nggak sah. Tapi dipaksa di sini ada pengecualian ya ikhwan. Kalau dipaksanya secara hak, dipaksa untuk kebaikan maka boleh. Contoh misalnya orang punya utang, ya, dan dia ngegampangin utang, dikit-dikit ngutang. Tapi ketika ditagih nggak mau bayar, galakan dia. Padahal dia punya aset untuk dijual,
supaya bisa menutupi hutang yang dia punya tapi dia nggak mau. Akhirnya pemerintah pun turun tangan. Pihak yang berwajib turun tangan memaksa supaya rumah atau mobil atau tanah atau harta yang dia punya bisa dijual. Siapa yang ngejual? Pemerintahan. Tapi yang punya nggak ridho. Walaupun dia nggak ridho, tapi ini buat kebaikan. Karena dia punya tanggungan untuk diberikan kepada yang punya. Siapa? Yaitu orang yang mengutangin dia. Dijual rumahnya, dapat harta tersebut digunakan untuk menutupi hutang-hutangnya. Kalau tersisa, maka diberikan kepada si penghutang. Ini namanya memaksa untuk kebaikan dan itu boleh. Tapi kalau maksanya bukan untuk kebaikan, maka nggak boleh. Contohnya misalnya ada guru, misalnya ya. Ini mah misalnya doang biar lebih gampang. Ada guru ngelihat muridnya punya elektronik yang bagus. Kata gurunya, antum jual gak tuh elektronik itu sama saya? Harganya murah lagi. Kalau enggak nanti nilai kamu ya bapak bikin 0. Misal. Ini nggak boleh. Atau ya kamu mau beli rumah saya dengan harga murah, boleh, tapi saya nikah dulu sama saudari kamu. Ini memaksa, nggak boleh, ya nggak boleh. Harus dengan cara saling meridho. Taib yang kedua, sanian, perkara kedua yang harus dipenuhi supaya jual beli dianggap sah dalam hukum Islam, kaunul aqid jaizut tasarruf. Kaunul aqid jaizat tasarruf. Hendaklah penjual atau pembeli adalah orang yang boleh bertindak, bukan orang yang sedang dihajar. Bukan orang yang sedang dihajar. Dihajar tuh sedang dicekal sama pemerintahan, dia dianggap sama orang yang nggak boleh jual beli. Ya, karena nih orang ngerugiin orang lain. Jual belinya nggak amanah, ngerusak punya orang, misalnya seperti itu, sehingga pemerintahan mengumumkan jangan melakukan jual beli sama si fulan, diumumin sama malaikat, sama pemerintahan maksudnya. Itu namanya orang yang sedang dihajar, dicekal, nggak boleh bertindak jual beli. Nah, kalau misalnya kita berjual beli sama orang yang seperti ini nggak sah, sebab di antara syarat jual beli yang harus dipenuhi supaya jual beli dianggap sah adalah masing-masing penjual atau pembeli harus orang-orang yang boleh bertindak secara hukum. Ya, dia nggak dilarang oleh pemerintahan untuk bertindak. Siapa itu yang disebut oleh pemerintahan sebagai orang yang boleh bertindak? Ada 4 kriterianya. Yang pertama harus dewasa. Yang kedua berakal sehat. Yang ketiga merdeka, bukan budak. Yang keempat, tindakannya dia itu adalah tindakan orang yang baik, bukan tindakan orang yang sembrono, merusak, membawa mudorot, bukan. Dewasa, berakal sehat, merdeka, dan tindakannya baik. Ini syarat yang kedua. Jadi orang yang boleh berdagang adalah orang yang baik. Orang yang baik pemikirannya, tindakannya. Salisan, yang ketiga, an yakunal ba'i malikan lil mabi. Si penjual adalah pemilik asli dari barang yang dijual. Sekali lagi, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli adalah si penjual adalah pemilik asli dari barang yang dibeli. Au qaiman maqama maliki, atau wakil, orang yang diberikan kewenangan oleh si pemilik barang untuk dijual. Misalnya si A pemilik barang, lalu dia memberikan izin kepada si B untuk ikut bantu menjual. Ini boleh. Ya, kal wakil wal wasi, seperti wakil dan orang yang diberi wasiat. Wal wali, seperti orang tua. Ya, si anak punya barang, ya, dia dapat misalnya bonus dari mana, dia dapat hadiah, pengen dijual. Siapa yang ngejual? Yang jual orang tuanya, jangan anaknya. Wan nadhir,
ya, dan juga nadhir. Siapa itu nadhir? Pengawas yang mengatur aktivitas seseorang. Ya, intinya yang boleh berdagang adalah pemilik asli atau orang yang telah diizinkan oleh pemilik asli untuk bantu ngejualin. Fala yasihu an yabi'a syakhsun syai'an la yamlikuhu. Karena jika ada seseorang menjual barang yang dia nggak punya, maka itu nggak sah, haram. Qauli sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Hakim, kepada sahabat yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. La tabi ma laisa indak. Jangan kamu menjual sesuatu yang bukan punya kamu. Zaman sekarang banyak ya ikhwan. Seseorang ya berselancar di toko-toko online, ngelihat barang murah, dia baru nemuin toko murah, langsung update status, jual ini, harga murah. Padahal dia sendiri belum beli dan belum berkomunikasi sama pemilik barang, udah main berani jual-jual aja. Ini nggak boleh. Beda halnya kalau ketika dia berselancar di toko online, dapat toko murah, langsung chatting sama penjualnya, ajak kerjasama, boleh gak? Kalau kata penjualnya oke, silakan dia boleh bantu menjualkan. Ya, kalau belum ada hubungan sama sekali, boro-boro ada hubungan chattingan aja belum, udah berani ngejualin, jangan. Jangan menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Baik, ahibati fillah, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicatat perkara yang penting dan ditanyakan jika ada yang kurang dipahami. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.